Malam teman-teman dan Bapak dosen. Kembali lagi bersama saya Aprilia Rutasiki. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum virtual menggunakan aplikasi PET atau situs PET dari Chrome. Nah, di sini judul praktikum yang saya gunakan yaitu gelombang bunyi. Tapi sebelumnya itu saya akan menjelaskan tujuan percobaan pada gelombang bunyi, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang apa itu frekuensi dan amplitudo. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan tekanan dan sumber bunyi. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Nah, itu keempat tujuan percobaan dari gelombang bunyi yang akan kita lakukan pada percobaan virtual. Sebentar. Oke, itu sedikit pengenalan tentang tujuan percobaan. Kita akan langsung masuk pada percobaannya, yaitu langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita masuk pada Chrome, kita klik situs PET. Ya, tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita klik simulasi, terus kita pilih fisika. Nah, di sini saya sudah memilih itu dan tampilannya munculnya seperti ini. Ini. Itu pada fisika. Selanjutnya itu saya akan memilih judul praktikum yang saya gunakan, yaitu tentang gelombang suara. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya itu kita klik pada label download ini. Nah, dengan sendirinya folder filenya akan terdownload. Untuk langkah selanjutnya itu kita klik pada Soul ini. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini kita bisa melakukan
praktikum. Tapi sebelumnya itu saya akan mengenalkan setiap hal yang ada pada praktikum ini. Yang pertama, itu di sini ada dengarkan sumber tunggal gitu. Tadi ada frekuensi, amplitudo, kontrol audionya itu ada aktifkan audio, speaker, pendengar. Dan di sini juga ada pengukur, ada frekuensi amplitudonya juga, ada waktu simulasi, ada misternya juga. Yang berikut itu dua sumber interferensi, yaitu dua speaker di sini, yaitu ada juga frekuensi, amplitudo, dan kontrol audio, yaitu aktifkan audio. Yang ketiga yaitu interferensi oleh pemantulan. Nah, di sini juga ada frekuensi, amplitudo, di sini ada sudut tembok, ya, garis biru ini, ada posisi tembok, ya, ada mode suara itu kontinu pulsa. Nah, yang berikut itu mendengarkan menggunakan memvariasi tekanan udara. Di sini juga ada frekuensi, amplitudo, kontrol audio, densitas udara, dan juga di sini ada tekanan. Nah, pada praktikum ini kita akan kita akan mencari pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Itu yang pertama yang kita cari, dan yang kedua itu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Dan yang ketiga itu pengaruh gelombang suara dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 0,45 dan 90 derajat. Keempat yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Nah, di sini ada analisis dan pengolahan datanya. Ya, di sini. Jadi, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mencari pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Ya, di sini. Nah, di sini itu kita dengarkan sumbu tunggal. Di sini. Nah, untuk percobaan bagian pertama atau bagian A itu kita mengatur frekuensinya itu 600 Hz. Ya, 600 Hz dengan amplitudonya itu maksimal, sedang, dan minimal. Jadi yang pertama itu kita taruh di maksimal. Terus kita lakukan, kita centang pada aktifkan audionya. Nah, seperti yang terlihat bahwa frekuensi 600 Hz dan amplitudonya itu maksimal, maka gelombangnya banyak dan sangat jelas. Gelombangnya banyak dan sangat jelas. Ini seperti yang terlihat, ini gelombangnya
Yang kedua yaitu untuk frekuensinya masih tetap, tapi untuk amplitudenya kita taruh ke sedang. Ya, seperti yang terdengar bahwa jika amplitudenya itu sedang, maka pola gelombangnya ini akan berkurang dan getaran suaranya juga berkurang. Selanjutnya kita membuat amplitudenya itu menjadi minimal atau tidak ada. Nah, di sini yang terjadi yaitu tidak ada gelombang maupun getaran yang dihasilkan. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil di sini bahwa pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang yang dihasilkan yaitu jika amplitudonya maksimal maka gelombangnya banyak dan getarannya itu sangat jelas. Sedangkan amplitudonya sedang dan juga sampai minimal, maka pola gelombangnya itu akan semakin berkurang, bahkan tidak ada gelombang maupun suara yang dihasilkan. Nah, ini untuk pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu frekuensinya itu 500 Hz. Frekuensinya itu 500 Hz. Ya. Untuk amplitudonya itu masih maksimal. Ya, seperti yang kita lihat bahwa amplitudonya maksimal, maka gelombang dan getaran yang dihasilkan banyak, tetapi tidak sebanyak pada frekuensi 6 Hz yang tadi. Nah, seperti ini. Dan untuk amplitudonya yang sedang, masih sama dengan yang tadi, percobaan pertama itu bahwa getaran dan gelombangnya akan berkurang dan juga sedikit mulai melemah suaranya dan amplitudonya minimal, maka tidak ada getaran dan juga gelombang yang dihasilkan. Oke. Ini untuk frekuensi 500. Kita lanjut ke frekuensi 300. Kita menggeser kursornya ke 300. Ya. Untuk amplitudonya kita menggeser ke maksimal. Seperti yang terdengar bahwa amplitudonya maksimal, maka gelombang dan getarannya pelan, dan juga polanya juga sedikit kurang jelas, seperti yang terlihat. Selanjutnya kita menaruh amplitudonya ke sedang. Nah, jika amplitudonya kita tarik ke sedang, maka gelombang dan getarannya juga sedikit. Dan jika amplitudonya kita taruh ke minimal, maka tidak ada pola gelombang dan getaran yang dihasilkan. Nah, ini untuk percobaan pertama, yaitu pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan.
Yang kedua atau bagian B yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Baik, kita akan melakukannya. Ini dua sumber bunyi. Ya. Seperti ini yang terlihat. Nah, di sini kita akan mengatur frekuensinya itu dari 1000 ke 500, 500 ke 250. Untuk amplitudonya masih tetap maksimal, sedang, minimal. Untuk posisi orangnya itu kita akan membuat kiri, kanan, dan juga tengah. Kita akan mulai melakukan percobaannya. Yaitu yang pertama frekuensi itu kita taruh ke 1000. Ya, 1000 Hz. Terus amplitudonya itu masih maksimal. Terus posisi orangnya itu kita taruh ke kiri. Ya. Nah, seperti yang terdengar, untuk amplitudo maksimumnya itu gelombang suara yang dihasilkan lebih banyak. Nih, gelombang suara yang dihasilkan lebih banyak. Nah, jika amplitudonya kita taruh ke sedang, di sini maka gelombang suara sudah mulai berkurang. Ya, kita bisa dapat melihatnya. Dan jika amplitudonya kita taruh minimal, maka di sini tidak ada lagi gelombang dan getaran yang dihasilkan. Oke, yang berikut yaitu frekuensi 500 Hz. Ya, untuk amplitudonya itu masih dari maksimal. Untuk orangnya itu kita taruh di posisi kanan. Ya. Kita mulai mengaktifkan suaranya. Nah, di sini terlihat bahwa amplitudonya maksimal, maka gelombang suara yang dihasilkan itu lebih banyak. Lebih banyak, tapi tidak sebanyak frekuensi 1000 Hz tadi. Nah, ini untuk amplitudonya maksimal. Kita menggeser amplitudonya ke sedang. Seperti yang terlihat dan juga terdengar bahwa jika amplitudonya sedang, maka getaran dan gelombangnya juga makin berkurang. Dan jika amplitudonya itu minimal, maka tidak terdapat gelombang dan juga getaran. Nah, yang berikut yaitu frekuensi 250. Ya, frekuensi 250 dengan amplitudonya itu maksimal. Dan untuk posisi orangnya itu kita taruh di bagian tengah. Ya. Jadi hasilnya jika amplitudonya itu maksimal, maka gelombang dan suara yang dihasilkan itu sedikit. Nah, selanjutnya itu amplitudonya kita taruh ke sedang. Nah, di sini juga terlihat bahwa gelombang suara yang dihasilkan sangat sedikit. Nah, jika amplitudonya kita taruh ke minimal, maka gelombang dan suara yang dihasilkan itu tidak ada sama sekali. Nih, teman-teman bisa melihatnya.
Nah, ini untuk percobaan bagian kedua atau bagian B tentang pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Kita akan lanjut pada bagian C, yaitu pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 0,45 derajat dan 90 derajat. Nah, di sini frekuensinya itu 500 Hz konstan, amplitudonya itu maksimum dan minimum. Sudut temboknya itu mulai dari 0,45 derajat, 90 derajat. Oke, kita akan langsung melakukan praktikumnya. Nah, di sini menggunakan interferensi oleh pemantulan. Ya, seperti ini. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita tentukan frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya 500 Hz. Nah, untuk amplitudonya itu maksimal. Dan untuk sudut tembok yang pertama yaitu 0 derajat. Dan sudut temboknya itu 0 derajat. Nah, di sini seperti kita lihat bahwa gelombang dan getarannya itu banyak. Ini, seperti yang kita lihat ini, bahwa gelombang dan getarannya itu banyak. Selanjutnya itu kita, untuk amplitudonya masih tetap maksimal, sudut temboknya yang kita rubah ke 45 derajat. Ini, seperti ini, 45 derajat. Nah, seperti yang terlihat bahwa pola gelombang dan getaran yang dihasilkan itu masih banyak. Namun, sebagian gelombang suara memasuki kembali ke sumber suara atau sumber bunyi. Ya, ini. Seperti yang terlihat pada gambar. Oke, selanjutnya itu sudut temboknya itu kita buat ke 90 derajat. Ya, untuk sudut 90 derajat itu setengah gelombang suara memantul kembali ke sumber bunyi karena terhalang oleh sudut temboknya. Nah, ini seperti yang terlihat pada gambar. Oke, ini untuk bagian C yang pertama. Untuk bagian C yang kedua yaitu frekuensinya masih tetap 500 Hz. Untuk amplitudonya itu minimal. Ya. Dan untuk sudut temboknya itu yang pertama itu 0. Oke. Nah, di sini untuk sudut temboknya 0, maka tidak ada gelombang suara yang dihasilkan sedikit pun. Ini seperti yang terlihat. Dan sudut tembok 40, yang berikut sudut tembok 45 derajat. Ini. Masih sama juga bahwa tidak ada gelombang suara yang dihasilkan. Sudut tembok 90 derajat juga masih sama, bahwa tidak ada gelombang suara ataupun gelombang yang dihasilkan. Nah, ini untuk poin C atau bagian ketiga dari praktikum kita hari ini.
Yang berikut yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Nah, di sini tuh tekanan itu 1 dan 0. Oke, kita akan langsung melakukan praktikumnya. Ya. Ya, untuk tekanannya di sini sudah 1 atm. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika tekanannya itu 1, maka gelombang bunyi yang berada dalam box terlihat banyak, namun sedikit yang dapat keluar dari box. Namun orang yang jadi pendengar masih mampu mendengar suara yang dihasilkan.
Baik, untuk percobaan yang keempat ini yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Nah, di sini tekanannya itu mulai dari 1 atm hingga 0 atm. Jadi kita akan melihat gelombang bunyi yang akan dihasilkan, baik itu tekanan 1 atm hingga 0 atm. Oke, kita akan lakukan percobaannya. Nah, seperti yang terdengar bahwa jika tekanannya 1 atm, maka gelombang bunyi yang berada dalam box terlihat banyak, namun sedikit yang dapat didengar oleh yang dapat keluar dari box, namun orang yang jadi pendengar masih mampu mendengar suara yang dihasilkan. Ya, ini tekanannya ini akan melaju. Nah, seperti yang terdengar. Oke, stop. Nah, seperti yang terdengar bahwa tekanannya kalau 0 atm, maka tidak ada suara yang dapat didengar. Ini kita akan lanjut ini. Ya. Tidak ada suara yang dapat didengar oleh pendengar. Hanya sedikit yang berada dalam box, namun tidak ada sedikit pun satu suara yang keluar. Ini seperti yang terlihat. Ini untuk tekanan 0 atm. Ya. Oke. Untuk percobaan hari ini tentang gelombang bunyi cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi setiap kita yang menonton dan dapat mempermudah kita dalam melakukan percobaan gelombang bunyi, yaitu menggunakan aplikasi PET atau situs PET. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom.